Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulur, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam channel Couple Tablik bersama saya Bagus Ani Putra. Saya Monik Ani Putra. Ya, hari ini ceritanya tentang seseorang yang tersesat di hutan. Bagaimana kisahnya? Disampaikan oleh istri saya tercinta. Makasih, Pak. Ada seorang lelaki sedang berburu. Kebetulan dia berburu sendiri. Namanya? Ya, namanya Zainuri. Oh, Zainuri. Kebetulan dia sedang berburu sendiri di hutan. Karena asiknya dia mengejar rusa, tiba-tiba dia tersesat di hutan. Waduh, ketika tersesat, maka dia terus menyusuri hutan itu. Maka sampailah dia di bibir jurang. Ketika dia nyampe di bibir jurang, lalu dia berkata, waduh, apa yang harus saya lakukan? Kebetulan ketika dia masih berpikir, saya harus gimana ya? Tiba-tiba tanpa dia sadari, di belakangnya sudah ada beberapa harimau yang siap untuk menerkam dia. Wah, ketika dia menoleh, waduh, macan atau harimau. Lalu satu-satunya jalan supaya dia tetap hidup adalah dia harus melompat ke sisi daratan yang lain. Jadi ini daratan dia, kemudian di sini jurang, di sisinya ada daratan lagi, maka dia harus melompati jurang ini. Dia berpikir, mana mungkin saya bisa melompati itu? Saya hanya manusia biasa yang nggak bisa terbang. Lalu dia berpikir lagi, wah, apakah aku harus mati di sini? Tapi saya nggak mau mati. Nah, ketika dia masih berpikir, lah, noleh ke belakang lagi, wah, semakin mengaum dan aumannya semakin dekat. Nah, karena sang harimau semakin dekat dengan dirinya, maka dia tidak lagi berpikir apa-apa, maka dia segera mengambil ancang-ancang, lalu dia berlari sampai ke bibir jurang dan kemudian dia melompat ke daratan yang lain, ke sisi yang lain. Dan kemudian ternyata dia berhasil menuju sisi yang lain itu, tapi tidak sempurna karena dia hanya bergelanyutan saja. Kebetulan ada akar pohon di situ, lalu dia memegang akar pohon itu. Tapi dia berhasil menuju ke seberang. Nah, kemudian dengan bersusah payah dia menaiki daratan itu dan kemudian dia nyampe dengan selamat. Nah, ketika dia sedang tiduran dan terengah-engah, dia melihat ke sisi yang sebelumnya dia berada. Di situ tepat di bibir jurang itu sang harimau sudah berjajar dan seakan-akan siap untuk menerkam dia. Lalu kemudian dia menggumam bahwa alhamdulillah saya masih hidup ternyata. Gitu kira-kira. Ya, ini dulu ini kalau saya bayangkan saya jadi Zainuri ya. Saya jadi Zainuri ya. Begitu saya lihat jurang, kalau nggak ada harimau, mungkin saya mengatakan jurangnya kok lebar ya. Kalau saya orang biasa bukan atlet, nyeberangi jurang kayak gitu nggak mungkin bisa. Ya, tapi begitu melihat ke belakang, noleh ke belakang, kok di belakang ada harimau, gitu ya. Ada harimau, ngeri nih, di belakang ada harimau, gitu ya. Nah, kemudian itu yang memunculkan saya mau hidup atau mau mati. Saya mau hidup, ada kemungkinan hidup ketika menyeberang bisa, atau saya mati konyol diterkam oleh harimau ini. Maka dicoba untuk dengan segala kekuatan tadi. Jadi namanya lompatan melompat itu karena keterpaksaan. Lompatan keterpaksaan. Ya, kepeksa, terpaksa. Kadang-kadang ini the power of kepepet. The power of kepepet. The power of kepepet karena harus meneruskan hidup seperti kondisi sekarang ini. Betul. Justru kita bisa memunculkan potensi yang ada, yang kita tidak tahu sebenarnya. Ya.
bahwa kita punya potensi kalau nggak dipepet sama Allah nih, kalau nggak dimunculkan Allah, nggak ngutus tadi Macan tadi, macan ya. di belakang tadi, mungkin kita nggak tahu bahwa kita bisa melompati jurang itu. Ya, jadi janganlah merasa nyaman dengan comfort zone, dengan zona yang nyaman, karena sebenarnya justru ketika kita diberikan ujian di belakang, justru ini kita harus hijrah. Kita harus hijrah. Ya. Dan Allah pun pasti akan memberikan kita untuk kita bisa bergerak. Ikhtiar. Kalau kita ikhtiar, maka Allah akan menyelamatkan kita. Amin. Ya. Jadi karena keterpaksaan dulur, the power of kepepet ini, justru kita akan semakin banyak ikhtiar, dan ikhtiar kita itu akan memantaskan kita mendapatkan rezeki dari Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat. Saya Bagus Andi Putra. Saya Monik Andi Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.